Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldo Alberto. Sekarang saya Aldo Alberto dari kelas MJ1A Karyawan. Saya di sini akan menjelaskan mengenai prosesor. Ini adalah prosesor. Prosesor merupakan inti dari sebuah komputer. Kalau dibilang motherboard adalah bapaknya, kalau prosesor adalah otak dari sebuah komputer. Jadi tanpa prosesor, sebuah komputer tidak akan dapat berjalan, karena prosesor yang mengatur segala urusan dalam sebuah komputer. Pada dasarnya, komponen prosesor terbagi menjadi 3, yaitu ALU, MU, dan CU. ALU atau Arithmetic Logical Unit. Ini berfungsi sebagai tempat tempat memproses data sebagai hitungan atau aritmatika dan logika atau memutuskan. Jadi ALU ini memiliki fungsi sebagai penentu logika dan menghitung data yang telah diproses tadi. Ada juga namanya CU, Control Unit. Control Unit adalah mengatur jalannya sebuah prosesor, mengatur ALU-nya, mengatur registernya, dan mengatur komponen-komponen lainnya. Juga terdapat Memory Unit atau MU. MU ini berfungsi sebagai tempat menyimpan data sementara di memori pada prosesor. Dalam ALU terdapat yang namanya register. Register itu berfungsi sebagai kecepatan transfer data atau kecepatan sebuah arithmetic logic unit memproses data. Terdapat beberapa perusahaan yang memproduksi pengembang prosesor, diantaranya ada Intel dan AMD. Intel prosesor yang paling tertinggi sekarang adalah i7, sedangkan AMD yaitu FX Black Edition. Pada perkembangannya, setiap prosesor lama-kelamaan akan menjadi semakin maju, semakin tinggi kecepatannya. Satuan kecepatan dalam prosesor yaitu GHz, gigahertz. Jadi untuk Core i7 sekarang rata-rata clock speednya atau kecepatan maksimalnya bisa hingga mencapai 4,2 atau 4,5 GHz. Kecepatan untuk GHz. Kalau pada AMD yang paling cepat sekarang AMD FX Black Edition itu kecepatannya bisa hingga mencapai 4,5 sampai 4,8 GHz. Perbedaan antara prosesor AMD dan prosesor Intel terletak pada fungsinya masing-masing. Kalau untuk prosesor AMD biasanya digunakan untuk gaming, graphics design, karena prosesor AMD memiliki kemampuan clock speed yang sangat tinggi dan harganya lebih murah. Untuk bagian desain grafis, prosesor AMD lebih unggul daripada prosesor Intel. Kalau prosesor Intel biasanya digunakan untuk pekerja kantoran yang membutuhkan waktu menghidupkan komputer begitu lama, sehingga memerlukan prosesor yang tidak panas. Kalau AMD dia mudah panas, walaupun tidak terlalu panas. Dia susah bertahan kalau dia sudah terlalu panas. Kalau Intel prosesornya lebih stabil, tetapi harganya juga tentu lebih mahal. Kalau untuk pemilihan prosesor, saya sarankan memilih untuk kebutuhannya masing-masing. Ada yang untuk kebutuhan gaming, kebutuhan kantor, atau kebutuhan desain grafis. Secara desain AMD lebih unggul, secara performa AMD juga lebih unggul, tapi secara daya tahan Intel lebih unggul. Oke, pada prosesor, untuk memegang prosesor kita memegangnya seperti ini. Bagian lempengan kuning di depan sini tidak boleh disentuh. Di bagian lempengan ini tidak boleh disentuh karena ini sensitif. Jika disentuh maka terjadi perpindahan arus statis. Kalau sudah seperti itu, prosesor mudah sekali rusak.
Prosesor juga membutuhkan sebuah komponen yang untuk mendinginkannya, yaitu ini heatsink atau kipas. Di atas kipas di sini diletakkan dengan cairan di atas prosesor ini agar mendinginkan prosesornya. Sebenarnya tipenya bukan mendinginkan, tetapi tipenya dia menyerap panas. Dia seperti tempel seperti ini, nanti udara panas yang panas dari prosesor dihisap oleh heatsink ini atau oleh kipas ini keluar dan diganti dengan udara baru yang lebih dingin. Itulah prinsipnya. Adapun cara meletakkannya, ini motherboardnya sudah itu. Sebenarnya kita letakkan seperti ini. Kita letakkan di bagian sini, disesuaikan. Sepertinya tidak compatible prosesornya. Oh ya, perhatikan di sini ada titik emas kuning. Seharusnya ini titik emas kuning. Titik emas kuning ini di sini juga ada di atas sudut atas sebuah ini, mungkin tidak nampak, tapi di sini ada kayak lambang untuk prosesornya. Penempatannya jadi kita letakkan sesuai seperti itu. Nah, sudah masuk, kita kunci lagi. Nah, setelah kita kunci baru kita pasang. Oke, untuk pemilihan prosesor, ini prosesor jenis Intel Pentium 4, kecepatannya 2,4 GHz. Pemilihan prosesor tidak sembarangan, pemilihannya juga mementingkan seperti dayanya atau kebutuhan listriknya, kecocokan dengan motherboard. Seharusnya yang kita beli pertama adalah memang kita memilih kalau untuk membeli ini kita harus membeli prosesor. Pertama kita harus menentukan kecepatannya, kita gunakan untuk apa, seperti itu. Baru kita kalau untuk membeli motherboardnya kita sesuaikan dengan prosesornya, karena setiap prosesor berbeda untuk berbeda-beda apakah dia cocok dengan motherboard ini atau tidak. Oke, saya kira segitu saja penjelasan saya tentang prosesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.